Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada saat ini, mari kita akan kembali lagi untuk merenungkan firman Tuhan di Renungan 79 ini, yang saya percaya firman Tuhan akan selalu meneguhkan dan menguatkan iman percaya kita di tengah-tengah kita mengiring Tuhan, agar supaya kita semakin kuat dan dekat dengan Tuhan. Dan renungan firman Tuhan saat ini saya akan beri judul Tidak Menggerutu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menggerutu ini kata dasarnya adalah gerutu, yaitu perkataan yang diucapkan secara bergumam terus-menerus karena merasa kecewa, tidak puas dengan peristiwa atau keadaan yang dialami, sehingga seseorang itu akan menggerutu atau bersungut-sungut dan mengomel. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi di sini tidak menggerutu ini sama dengan tidak bersungut-sungut. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat dan merenungkan firman Tuhan ini, dan kita akan belajar dengan apa yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-25 yang akan menjadi ayat renungan kita. Karena bacaan Alkitab kita hari ini ada di Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 dan pasalnya yang ke-16. Saya akan bacakan Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-25, berkata demikian. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya dan menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan menderah mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dari ayat-ayat ini kita akan melihat sebuah peristiwa yang luar biasa yang menceritakan tentang dua orang yang rela menerima resiko untuk mengalami satu penderitaan demi kebenaran firman Allah, demi pekabaran Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari latar belakang kisah ini, ketika Paulus mendapat penglihatan seperti yang dicatat pada ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10 dalam pasal yang ke-16 ini, berkata demikian. Pada malam hari tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, berangkatlah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat bagaimana Paulus dan Silas ketika mereka mendapatkan satu panggilan dari seorang yang membutuhkan pelayanan mereka, di mana
Saulus meresponi panggilan untuk pergi memberitakan Injil dan menolong orang-orang yang ada di daerah Makedonia. Di sana kita melihat sehingga mereka sampai di Filipi dan mereka bertemu dengan orang-orang yang menentang keras apa yang mereka lakukan dalam pelayanan mereka pada zaman itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat ketika Roh Kudus bekerja dan memakai Paulus dan Silas ini untuk membebaskan seorang perempuan yang mempunyai roh tenun, Paulus dan Silas ini difitnah. Paulus dan Silas ini dianiaya meskipun mereka tidak bersalah, seperti yang sudah kita baca tadi di ayat-ayat yang renungan kita. Di sini kita melihat bahkan Paulus dan Silas ini sampai dimasukkan ke dalam penjara. Mereka mengalami suatu keadaan yang sama sekali tidak menyenangkan bagi mereka. Tetapi di sini kita melihat bagaimana respon dan reaksi mereka ketika mereka mengalami hal yang sangat tidak menyenangkan itu. Di mana mereka melakukan satu kebenaran. Di ayatnya yang ke-25 di situ kita melihat, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ini ketika mereka ada di dalam satu keadaan yang tidak menyenangkan bagi mereka. Di sini kita melihat ada satu teladan contoh buat kita bagaimana dalam kita menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan ini. Seperti ketika kita menghadapi pergumulan, penderitaan, termasuk mungkin duka cita yang kita alami hari-hari ini, karena ada keluarga kita yang mungkin dipanggil oleh Tuhan untuk kita tidak menggerutu, untuk tidak kita mengeluh atau marah. Tetapi di sini kita dapat belajar dari Rasul Paulus dan Silas ini. Mereka mempunyai cara yang luar biasa, yaitu dengan tidak menggerutu atau mereka mengeluh bersungut-sungut. Tetapi mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan dengan cara apa, Bapak Ibu Saudara? Komplain? Tidak. Tetapi mereka datang di dalam doa dan pujian mereka kepada Tuhan. Mereka bukan saja taat untuk menanggung penderitaan mereka, tetapi di sini kita melihat penderitaan yang mereka alami. Keadaan yang tidak menyenangkan saat itu mereka gunakan atau manfaatkan untuk bersaksi tentang Tuhan yang mereka layani, tentang Tuhan yang mereka percayai. Dengan apa, Bapak Ibu Saudara? Dengan mereka berdoa dan memuji Tuhan, dan mereka bersukacita dalam penderitaan mereka. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua, bersukacitalah senantiasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bukan saja mereka bersukacita, tetapi di sini mereka percaya bahwa ada rencana Tuhan di balik penderitaan yang mereka alami saat itu, di balik keadaan yang tidak menyenangkan mereka saat itu, ada rencana Tuhan, sehingga mereka mengerti bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Seperti yang Rasul Paulus catat di dalam suratnya, dalam surat Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28 berkata demikian. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-28
berkata demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tahu dan Tuhan mengerti. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini ketika kita mengalami atau menghadapi suatu penderitaan dan pergumulan dalam hidup kita untuk mempertahankan iman percaya kita, untuk kita mau tetap setia mengasihi Tuhan, untuk setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan, dan hidup benar. Biar kita mau belajar dari Paulus dan Silas ini. Dan kita bersyukur dan kita dapat belajar dari firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita untuk tidak menggerutu. Kenapa? Karena 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-21 berkata demikian. Sebab itulah saya akan bacakan 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-21. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-21 berkata demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Bapak, Ibu, Saudara, penderitaan, masalah yang kita alami dalam dunia ini tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh Yesus ketika Dia mau menyelamatkan hidup kita, ketika kita mau percaya kepada Dia. Di sini kita melihat ada satu teladan yang Dia berikan buat kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, mari kita mau mengikuti teladan-teladan yang diberikan oleh firman Tuhan. Khususnya teladan yang Yesus berikan kepada kita. Dan kiranya Tuhan akan menolong kita untuk menghadapi hari-hari kita yang ada di depan kita, untuk kita tetap setia berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mau berdoa, kita mau serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Bapa yang ada di dalam sorga, saat ini kami bersyukur lewat kebenaran firman-Mu, kami diajar dan diingatkan oleh firman-Mu untuk kami tetap setia melakukan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk kami tidak menggerutu dalam apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, tetapi ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, tolonglah jemaat GPDI El Shaddai untuk terus berdiri teguh, jangan goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab dalam persekutuan dengan Engkau, jerih payah kami tidak akan sia-sia. Itu sebabnya Tuhan, bawa terus umat-umat-Mu untuk tetap setia dalam mengiring dan melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan bawa doa ini. Haleluya. Amin.